Oke, selamat pagi, siang atau malam untuk semuanya. Kita ketemu lagi sama saya, Regis Mahdi, di kuliah siswa berkebutuhan khusus. Di pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas tentang disabilitas intelektual dan slow learner. Oke, pertama kita bahas dari sisi definisi dulu ya. Um, Awalnya, banyak banget istilah tentang disabilitas intelektual gitu. Cuman yang paling umum biasanya yang kita gunakan adalah um, mental retardasi, atau mungkin istilah yang lebih kasar mentally retarded gitu, kayak ujungnya doang yang akhirnya beda tapi tetap itu lebih kasar, atau bahkan ada yang cuma pakai istilah retarded untuk sehari-hari itu sangat kasar. um, di beberapa negara juga karena kata mental itu juga bisa dibilang gila loh, kayak kita bilang orang gila gitu. Kalau di UK misalkan orang bilang ke orang lain, oh she is mental, artinya dia gila, itu juga bisa. Jadi dulu istilah yang dipakai itu mental retardation. Cuman karena konotasi yang terlalu negatif, dan juga kalau kata mental sendiri sebenarnya kan kaitannya lebih ke emosional gitu kan, lebih dekat dengan kayak mental illness gitu, gangguan-gangguan emosi. Akhirnya istilah yang lebih digunakan adalah intellectual disability. Sering juga disebutnya sebagai intellectual and developmental disability kalau yang lengkapnya, karena kan itu terkait juga dengan masa perkembangan gangguan pada intelektual itu sendiri. Cuman untuk lebih mudah, biasanya disingkat sebagai intellectual disability atau disabilitas intelektual. Nah, ini ada definisi menurut American Association of Intellectual Developmental Disabilities. Disabilitas intelektual adalah ketidakmampuan yang ditunjukkan dengan adanya keterbatasan pada fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang membutuhkan kemampuan konseptual, sosial, serta praktis. Ada dua di sana ya penekanannya, fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Nah, permasalahan terjadi biasanya pada masa perkembangan. Sebelum 18 tahun, permasalahan itu sudah bisa diidentifikasi, makanya tadi disebutnya sebagai gangguan perkembangan juga. Oke, nah ini masuk ke perilaku adaptif ya, biar lebih paham. Perilaku adaptif itu mencakup dua bagian. Gitu. Pertama, social intelligence, kemampuan kita memahami dan menginterpretasi perilaku orang lain dalam situasi sosial, gesture orang lain, tatapan mata orang lain, dan clue-clue sosial. Nah, itu namanya social intelligence gitu. Dengan kita memahami clue-clue itu, perilaku orang lain dalam konteks sosial, kita kan jadi bisa berinteraksi dengan mereka. Kita bisa memahami apa yang perlu kita lakukan, apa yang mereka maksudkan gitu. Kita semua punya itu gitu. Kalau kita dalam um, katakanlah dalam kategori rata-rata gitu ya, kita semua kan bisa berinteraksi, bisa berkuliah, kita semua pasti punya social intelligence gitu, dengan kapasitas yang berbeda-beda, tapi itu cukup untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah practical intelligence. Practical intelligence adalah kemampuan menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Dari yang sederhana, misalkan ya bisa ngebuka botol minum, bisa buka kaleng sarden, bisa nyalain kompor, tahu caranya ngunci pintu, bisa menjaga diri, bersih diri, mandi gitu. Nah, itu practical intelligence gitu, dari hal-hal sederhana kayak gitu aja. Nah, itu adalah perilaku adaptif atau kemampuan adaptif. Karena kalau kita tidak punya kedua itu, ya akan sulit untuk interaksi sama orang lain dan untuk ngurus diri kita sendiri. Orang-orang pada range IQ ya let's say yang normal lah atau rata-rata, saya tidak begitu suka istilah normal ya, kita semua punya gitu kemampuan itu. Tapi dengan anak-anak dengan skor IQ yang lebih rendah, rendahnya rendah yang nanti ada klasifikasinya akan kita bahas, sulit untuk beradaptasi di lingkungan atau berfungsi di lingkungan. Nah, dari definisi tadi jadinya kan terpetakan ya, masalahnya ada tiga. Pertama kan dari intelijensinya sendiri itu jadinya ranah ranah konseptual atau akademik. Ya, sulit untuk mempelajari bahasa, membaca, menulis, penalaran logika, matematika, problem solving, menyelesaikan masalah sehari-hari, jangankan menyelesaikan masalah gitu. Buka tutup botol aja nggak tahu caranya kayak gimana.
memberikan judgement dan penilaian gitu. Terus memori, menghafalkan, mengingat, memahami, mengevaluasi, itu kan higher order thinking ya, sesuatu yang butuh aktivitas mental yang energinya banyak gitu, butuh kapasitas yang cukup tinggi gitulah istilahnya, dan sulit untuk anak-anak dengan IQ yang di bawah rata-rata bisa melakukan aktivitas-aktivitas dalam konteks akademik dan konseptual. Yang kedua jelas sosial, karena tadi ya social intelligence-nya tidak begitu baik. Jadi kesadaran sosialnya, empatinya, komunikasinya, menjalin pertemanan itu sulit dilakukan. Yang terakhir ya praktikal, dari yang bantu diri, bekerja, mengelola keuangan pribadi, rekreasi, ya susah ya, karena kalau dia dengan intellectual disability, rekreasi harus diawasi gitu, kalau nggak kan bisa jadi bahaya gitu kan, di tempat-tempat rekreasi kan selalu ada potensi danger. Mengelola tugas, baik itu tugas di rumah, tugas di sekolah, tugas apapun gitu yang sifatnya praktikal, akan menjadi tantangan besar untuk dilakukan oleh mereka. Nah, bagaimana lingkungan bisa berperan atau bisa memberikan dukungan untuk teman-teman dengan disabilitas intelektual? Ya, pertama harus fokus kita adalah tiap individu itu bisa berfungsi di lingkungannya. Dia bisa tahu apa yang perlu dia lakukan di lingkungannya. Minimal dia tahu kalau mau minum haus, gelas ada di sini, dispenser ada di sini, gitu. Atau tap water ada di mana, gitu. Kalau misalkan dia mau ke toilet, dia tahu gitu. Pintu itu yang mana sih, pintu ke toilet, gitu. Terus cara membuka resleting, cara menekan flush itu gimana, itu kan pengetahuan dasar gitu, yang orang-orang kayak kita kebanyakan ya dengan melihat foto kecil modeling kita tahu gitu, oh pipis begini, oh minum tuh begini. Tapi beberapa orang dengan intellectual disability itu semua adalah sebuah konsep yang butuh diajarkan dengan perlahan ya, dengan alur yang sangat jelas step by stepnya, supaya mereka paham oh ini yang perlu dilakukan untuk berfungsi di lingkungan, bahkan dalam hal-hal sekecil itu. Kemudian ya butuh dukungan juga untuk kemampuan dirinya ya, untuk mungkin bisa bekerja atau mungkin bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu. Produktif dalam tanda petik maksudnya mereka bisa berfungsi di masyarakat. Karena sebenarnya kan orang-orang dengan intellectual disability pun ya range-nya kan macam-macam ya. Ada juga gitu yang masih bisa bekerja, pekerjaan-pekerjaan yang teknis, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif itu kan bisa mereka lakukan. Let's say apa ya contohnya, jadi misalkan ngelinting gitu, misalkan saya ngebayangin di pabrik itu saya ngelinting apa kayak rokok atau ngebungkusin apa, itu kan pekerjaan yang bisa dilakukan. Ngebersihin meja kayak di KFC, di McD, itu kan sesuatu yang bisa mereka lakukan gitu, asal jelas patternnya dia harus ke meja mana, jadi SOP itu harus jelas dan harus dilatih gitu kan bisa. Dukungannya juga bisa bentuknya teknologi. Bisa dia kayak punya tablet untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan sesuatu yang dia tidak bisa membahasakannya. Kayaknya dulu saya pernah ngasih contoh ya di yang pada gangguan bahasa. Itu kan sebenarnya bisa juga untuk anak-anak dengan gangguan intellectual disability. Jadi mereka kayak punya semacam tablet gitu, ada berbagai gambar, mereka bisa klik ketika mereka mau ngomong sesuatu yang mereka tidak punya kapasitas verbal yang cukup. Karena ketika intelektualnya terganggu kan ya tadi memori, kemampuan verbal juga semua pasti ada gangguannya juga, karena itu saling terkait gitu. Nah, penyebabnya apa sih penyebab intellectual disability? Ini mostly ditekankan pada bawaan lahir ya, prenatal, perinatal, postnatal. Prenatal itu di sebelum lahir, saat masih di kandungan. Perinatal tuh saat proses delivery, saat lahir. Postnatal tuh setelah dilahirkan, masih masa-masa sangat ringkih ya, bayi masih kecil banget. Nah, ketika prenatal itu ya bisa macam-macam ya, gangguan kromosom, gangguan metabolisme, gangguan dalam pembentukan otak janin gitu, lingkungan buruk selama masa kehamilan, radikal bebas misalkan gitu kan, ibunya bekerja di mana yang selalu terpapar dengan radikal bebas, itu bisa mempengaruhi perkembangan janin ya kan. Perinatal
proses saat kelahiran anak bisa jadi ada namanya anoksia. Anoksia itu kekurangan oksigen saat proses kelahiran. Entah kayak bisa ketubannya pecah atau mandek dalam proses pembukaan ketika kelahiran itu, dan lain-lain. Banyak faktor kan ketika kelahiran itu. Anak kayak nggak dapat suplai oksigen yang cukup, itu masa kritis gitu, dan itu bisa mengaruhi intelektualitasnya. Sebenarnya sih anoksia juga bisa terjadi saat di dalam kandungan ya, tapi lebih banyak dalam proses kelahiran itu kan moving, jadi ada lebih banyak kemungkinan anoksia itu bisa terjadi. Kemudian ya berat badan anak kurang, itu juga berpengaruh terkait prematur ya. Ketika bayi itu prematur kan bisa jadi ada komplikasi-komplikasi tertentu. Kemudian misalkan ibu punya infeksi dan ya tertularnya saat proses kelahiran itu sendiri gitu. Misalkan herpes, sifilis, dan itu kan penyakit di kelamin, dan ketika bayi keluar melalui vagina ibu terkena penyakitnya, kemudian ya efeknya bisa kemana-mana gitu pada bayi. Masa postnatal, infeksi, malnutrisi, toksin, infeksi ini, demam banyak ya, maksudnya bayi, bukan banyak, sebenarnya ada gitu, cukup banyak kasus yang saya dengar. Ketika bayi demam, penglihatannya hilang. Ketika bayi demam, pendengarannya hilang gitu. Itu karena ada infeksi yang ya kita nggak tahu infeksi apa, macem-macem banget penyebabnya, tapi namanya bayi lagi developmental gitu kan, sangat ringkih, jadi kadang-kadang bisa aja yang keserang itu saraf tertentu dan akhirnya hilang atau terganggu lah fungsi-fungsi tertentunya. Itu bisa itu penglihatan, pendengaran, atau bahkan ya kapasitas intelektual gitu. Malnutrisi juga ngaruh banget, toksin, zat-zat berbahaya di lingkungan. Kemudian atau lingkungannya tidak pernah menstimulasi anak, bayinya dineglect sama ibu, nggak pernah diajak interaksi sampai misalkan umur 2 tahun, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah dikasih mainan, pegang-pegang, ya dia nggak akan tahu dunia itu apa, nggak akan punya konsep. Jadi faktor nature, genetik kuat banget, faktor-faktor environmental juga kuat banget ya. Jadi dan titik rentannya selama masa ini sih di prenatal, perinatal, postnatal. Oke, ini ada kategorisasinya. Ada yang mild, ini ukurannya IQ ya. Mild itu kalau IQ-nya masih 50 sampai 70, moderate itu ini intellectual disability kalau 35 sampai 50, severe 20 sampai 35, dan profound di bawah 20. Kategorinya beda-beda ya. Ini ada yang versi lain dari Wheaton. Kalau ini ada mild itu 55 sampai 70. Kalau yang profound itu di bawah 25. Kalau yang tadi kan di bawah 20. Jadi ada sedikit perbedaan aja sih di sana. Mungkin kita pakai yang sumbernya lebih jelas aja ya, yang dari Wheaton ini. Ketika kita melihat kategori ini, kita kan ngomongin yang 55 sampai 70 ya, itu disebutnya mild, masih ringan. Ya biasanya sih mereka masih bisa sekolah gitu kan, SD, tapi nanti ketika pelajarannya makin sulit, tuntutan akademik makin banyak, makin ketahuan tuh kayaknya nih anak beda gitu dengan yang lain gitu. Ya mungkin pasti dari kelas 1-2 udah kelihatan, cuman semakin lama makin jelas gitu. Kayaknya memang ini anak ya, istilahnya ada kan orang yang kasarnya kayak mentoknya ya udah di kelas 6 SD gitu, dia nggak bisa moving forward lagi mempelajari materi-materi yang lebih berat kayak aljabar gitu. Nah jadi ya fokusnya nanti ya dia lebih ke dididik untuk hal-hal yang bisa dia lakukan aja. At least dia masih bisa matematika basic, dia masih bisa membaca, menulis basic, itu sebenarnya sudah cukup kan untuk survival, untuk hidup. Nggak perlu kan menguasai aljabar untuk bisa bekerja jadi janitor gitu kan, jadi bisa bekerja di pabrik gitu. Jadi at least dia punya kemampuan dasar itu, atau dia bisa dagang gitu kan, buka toko, itu kan bisa-bisa aja ada kok. Maksudnya orang-orang yang dengan mild intellectual disability buka toko ya didampingi sama ayahnya, tapi mereka bisa survive dengan baik gitu secara finansial juga. Dan saya kira di luar sana pasti ada kok contoh-contoh orang-orang dengan mild intellectual disability yang tetap bisa berfungsi dengan baik sesuai kapasitasnya, tapi bisa memaksimalkan potensinya. Ada yang moderate-nya di bawahnya lagi, ya biasanya nanti terdeteksinya lebih mudah lagi ya, karena kan kapasitas kognitifnya kan
lebih bawah lagi. Jadi mungkin kelas 2, kelas 4 udah kedeteksi banget gitu. Ada yang severe, kalau severe ini ya sudah dari kecil udah kelihatan gitu, karena kemampuan kosakatanya juga terbatas, kemampuan berbicaranya juga terbatas, perilakunya untuk adaptasi untuk toilet habitnya juga sulit gitu. Apalagi yang profound udah benar-benar bisa jadi nggak bisa ngomong, udah beneran mungkin cuman kayak di kasur aja gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, life adaptation possible itu maksudnya adalah hal yang bisa kita lakukan ya, fokusnya ke pengembangan adaptasi dia dalam hidupnya aja gitu. Kalau yang tadi kan mild bisa ya sambil kerja gitu. Kalau yang moderate lebih butuh bantuan. Kalau yang severe dan profound tuh udah bener-bener butuh total care atau total support gitu. Supervisinya butuh semakin lebih ketat. Jadi perlu kita tahu gitu mereka kategori yang mana, apa yang masih bisa mereka lakukan, apa yang masih bisa kita support, dan supportnya sejauh apa. Nah ini lebih detail lagi aja sih penjabaran tentang mild, moderate, severe, dan profound, tentang conceptual domain yang bisa mereka kuasai, social domain yang bisa mereka lakukan, dan practical domain yang masih bisa mereka kuasai gitu ya. Nggak akan saya bahas semua, mungkin saya bahas yang saya garis-garisin hijau aja. Kayak kalau yang di mild tadi ya, mungkin akan susah disadari awalnya, tapi semakin tinggi tingkat sekolah pasti makin ketahuan gitu. Di konteks sosial, contohnya yang sebelah kanannya, mungkin anak-anak dengan mild intellectual disability akan sulit gitu ya recognize risky situation, situasi-situasi berbahaya gitu, mungkin dia nggak bisa sadar gitu. Jadi kayak misalkan tentang kompor gas api, atau dia pakai pakai hand sanitizer kan alkohol, terus dia nyalain korek, itu kan risky behavior gitu. Itu kan alkohol bisa kebakar tangannya, tapi simply nggak ada kesadaran aja di sana ya, karena kemampuan intelektual yang terbatas tadi gitu. Kalau yang moderate ya bahkan mungkin berteman aja juga udah sulit, mulai butuh assistance lebih daripada yang mild. Kalau yang severe itu butuh ongoing support yang lebih intensif. Kalau yang profound udah benar-benar ekstensif ya, udah total care. Nah ini mungkin saya fokus coba ngebedain yang profound sama severe gitu. Pertama, kenapa sih yang profound itu butuh diberikan total care? Karena biasanya anak-anak dengan gangguan, dengan intellectual disability, disabilitas intelektual yang profound, biasanya juga mereka lahir dengan sindrom-sindrom atau disabilitas yang lainnya, yang bawaan juga, disabilitas fisik yang lain atau disabilitas mental yang lain. Misalkan sudah IQ-nya profound di bawah 25, dia juga ada cerebral palsy, atau dia juga Down syndrome, atau dia juga macam-macam, spina bifida dan lain-lain. Jadi biasanya comorbid itu dia lahir dengan 2 penyakit, 2 gangguan, 2 sindrom gitu. Itu namanya comorbid. Nah, itu kan ditulis ya, biasanya juga ada comorbid motor and sensory impairments. Kadang-kadang juga mereka mungkin buta dan tuli juga. Jadi kompleks gitu. Makanya disebutnya profound dan butuh total care. Biasanya juga kakinya juga sendi-sendinya tidak berfungsi dengan baik, jadi butuh di kursi roda seumur hidup dari bayi sampai dia dewasa. Kalau yang severe, ada yang masih bisa jalan, masih ya at least ke toilet masih bisa gitu. Saya dulu pernah kerja waktu di UK, dampingin anak-anak yang punya disabilitas baik mental, fisik, atau keduanya. Saya tidak tahu diagnosisnya dengan detail, tapi kalau boleh saya kasih gambaran konkret sih, ketika saya dampingin yang profound itu yang benar-benar ya tadi di kursi roda, sorry to say, yang ilernya ngeces terus, harus saya elapin terus gitu kan, dia harus pakai popok karena dia nggak tahu kapan dia mau pipis, kapan dia mau pup, nggak ada yang tahu gitu. Ya udah harus dicek 5 jam sekali ganti popok gitu. Tapi kalau yang kayak severe, ada juga yang di kursi roda, tapi kelihatan lah dia masih bisa lebih interaksi, masih bisa senyum, masih bisa
mencet gambar-gambar, dia mau apa, dia mau makan burger, dia pencet burger gitu. Masih ada interaksi di sana. Kalau yang moderate lebih lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih interaksinya bisa lebih playful lagi gitu. Dia at least bisa lebih ngurus dirinya, tapi benar-benar butuh butuh apa ya, intensive supervision. Karena ketika yang moderate ini ya kadang-kadang tadi dia dia mau keluar gitu, main langsung lari aja nyebrang, jadi saya harus ngejar, harus pegang tangannya narik lagi ke ruangan, karena dia nggak ada pertimbangan risky behavior-nya lebih parah gitu. Kalau yang mild itu masih tau lah konsep-konsep kayak oh nyebrang bahaya, cuman dia nggak tahu cara nyebrang misalkan. Tapi kalau yang moderate ini ya udah nyebrang nyebrang aja. Jadi beda-beda lah gradasi perilakunya gitu ya di tiap aspek sosial dan aspek praktikal gitu. Jadi ya butuh di assessment, butuh diketahui gitu. Pun kalau kita nggak bisa assessment, kita nggak punya alatnya, at least kita tahu gitu keterbatasan dia apa, dan yang dia perlu bantuannya apa. Gitu ya untuk kategorisasi. Ini sih assessment fokusnya pada IQ dulu. Ya, saya nggak tahu nanti di kuliah kalian udah dapat atau belum di mata kuliah semester ini atau semester depan. Ini prinsip IQ yang paling sederhana. Mental age dibagi chronological age. Mental age itu usia mental kita dibagi dengan usia biologis kita, chronological age, dikali 100. Nanti ketemu tuh angkanya 90, 100, 50, atau berapa. Biasanya dites dengan WISC, yang menemu si David Wechsler, kalau nggak salah, ya David Wechsler. Wechsler Intelligence Scale for Children. Nanti akan kalian pelajari di kuliah lain. Assessment-nya itu. Kemudian juga bisa assessment perilaku adaptif dengan interview, observasi. Sebenarnya kita di psikologi harusnya paling kuat observasi sih. Kita tahu gitu apa yang anak itu bisa dan apa yang tidak dia bisa. Kita bisa interview anaknya langsung, kalau masih bisa ngomong ya kayak mild gitu kan, atau wawancara orang tua gitu. Atau pakai alat tes namanya VSMS gitu, Social Maturity Scale, ngelihat daily living skill-nya kayak gimana, ngelihat kemampuan motoriknya kayak gimana. Karena tadi kalau kayak profound, biasanya kan motoriknya juga terganggu. Biasanya tangannya juga nggak bisa ngebuka gitu, tangannya udah kaku, ketutup aja, atau enggak setengah kebuka, ya udah gitu. Kakinya juga nggak bisa jalan, jadi nggak ada kemampuan motoriknya, kecil sekali. Jadi itu kan perlu kita ketahui juga, alat assessmentnya dengan observasi atau dengan lain-lain. Karakteristik psikologis dan perilaku anak-anak dengan disabilitas intelektual. Pertama, working memory-nya itu ya tidak berfungsi sebagaimana kita yang IQ-nya di kategori normal, bisa dikatakan seperti itu. Karena sulit mengingat informasi ya. Itu kan mengingat informasi kan butuh aktivitas kognitif. Kapasitas kognitif yang cukup untuk mengingat, mengolah, mengevaluasi itu kan butuh. Atau bertindak atas working memory. Itu kan working memory kan kita ngelihat sesuatu, kita proses, kita bertindak, itu kan rangkaiannya kan seperti itu. Ya sulit. Itu kan ada faktor, itu ada unsur decision making juga gitu di sana. Ada unsur memori, unsur pengolahan, judgment, ini bahaya atau ini aku harus ngapain. Nah, anak-anak dengan disabilitas intelektual akan sulit dari sisi working memory-nya. Belum lagi produksi bahasa, karena bahasa sama intelektual kan kaitannya kuat banget gitu. Itu kan masalah konsep. Bahasa itu kan konsep, simbol-simbol yang kita pahami. Regulasi diri, mengelola perilakunya, merencanakan, mengevaluasi akan sangat sulit. Tadi fokusnya bahkan yang penting anak itu bisa ke toilet aja. Itu ke toilet itu kan butuh perencanaan. Oh, aku ngerasain mau pipis. Oh, aku jalan ke pintu toilet, buka, kunci, pipis, buka kloset, pipis, tutup, di flush. Itu butuh perencanaan step by step-nya. Kita harus clear step by step-nya. Bahkan sebenarnya pintu jangan dikunci ya. Kalau waktu saya kerja di UK waktu itu, nggak boleh tuh anak itu ngunci dirinya sendiri di pintu. Atau kalau mereka misalkan moderate, ya saya dampingin di dalam gitu. Tapi dia harus mungkin bisa pipis sendiri, membersihkan genitalnya sendiri gitu. Tapi ada juga anak-anak yang beneran nggak bisa, jadi ya harus dibantu semuanya gitu. Beda-beda. Tapi kadang-kadang ada yang bahaya juga gitu. Karena ketika mereka misalkan moderate nih, dia
tahu gitu kan, oh ini ke toilet, oh ini ngunci pintu. Nah, bahaya ketika dia misalkan lagi ngambek atau dia apa, dia ke sana ngunci pintu, ya udah nggak keluar 5 jam nggak ada yang bisa buka gitu. Jadi di beberapa institusi kalau kayak di kantor saya ya waktu itu di UK harus masuk gitu si pendampingnya, atau mungkin beberapa pintu nggak ada kuncinya sekalian, jadi memastikan anak-anak itu nggak akan ada yang ngumpet atau nggak sengaja ngunci terus nggak bisa buka lagi, that could happen gitu. Jadi ada banyak posibilitas gitu kan untuk mereka untuk terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Motivasi ya sulit ya gitu kalau kita ngomongin self determined person gitu kan, aktualisasi diri jauh, karena untuk kita punya determinasi diri, kita kenal passion, kita tahu apa yang mau kita lakukan, itu juga kita butuh pemahaman konsep atas dunia ini. Kalau kayak misalnya kita ngomongin passion tuh apa sih gitu kan, bahasa idealnya kan kita tahu apa yang dunia ini butuhkan, kita tahu apa yang kita bisa. Lah kalau kita dalam tanda petik gitu ya, kalau kita nggak punya awareness itu, kalau kita punya intellectual disability, ya gimana kita mau aware sama diri kita, gimana kita mau aware sama kebutuhan-kebutuhan dunia. Jadi ya motivasi yang seperti itu jauh gitu. Motivasi yang paling bisa kita bahas pada anak-anak dengan intellectual disability ya paling motivasi yang sifatnya untuk dia hal-hal kecil gitu, untuk eksternal supaya dia senang melakukan sesuatu, kita toilet training, kita latih habit, dia dapat reward, dia mau melakukan itu, melakukan aktivitas yang kita minta. Jadi ya paling sebatasan aja untuk perilaku adaptif, surviving aja untuk sehari-hari. Permasalahan sosial ya pasti ada ya, membuat siswa cenderung kesulitan berperilaku secara tepat di lingkungan ya karena tidak paham konteks sosial. Bahkan kalau yang kayak moderate atau severe gitu ya, dia masih bisa jalan dan lain-lain, nggak cuma di sekolah, di rumah juga bisa jadi problem gitu. Misalkan dia senang sama kucingnya tetangga gitu di rumah sebelah, dia jam 12 malam belum bisa tidur, ya udah langsung keluar ke rumah tetangga, gedor-gedor, buka pintu, ambil kucingnya. Yang jadinya kan orang tua si anak itu yang rasa nggak enak, rasa bersalah ya karena dia nggak punya konsep waktu, dia nggak tahu konsep uang, konsep waktu, konsep siang malam tidur. Sama anak-anak lain pun kayak gitu, nggak akan ada konsep berbagi mainan, mengalah, bermain, karena simply tidak paham. Jadi akan ada banyak permasalahan sosial yang bisa terjadi pada mereka dan bahkan keluarga mereka gitu kan, teman-teman mereka akan bisa kena semua. Nah, ini pertimbangan pendidikan. Um, Ya, pendidikan harus menyesuaikan target pembelajaran ya, sesuai dengan kapasitas intelektualnya. Fokusnya tadi, kemampuan bantu diri, mengurus diri sendiri, bisa bekerja. Itu aja kan untuk survive. Dan tadi, fokus akademik itu nggak usah lah, fokus dia harus bisa belajar gravitasi, aljabar, nggak penting sama sekali. Gitu. Yang penting mereka bisa reading, writing, math. Gitu. Itu kan akademik yang fungsional ya untuk sehari-hari ya, bisa jumlah tambah, dia bisa ngelihat jam, jarum jam udah jam 4, kalau jarum jam udah menunjuk ke angka itu aku udah boleh pulang dari sini gitu. Misalkan kayak di tempat saya kerja, beberapa anak-anak kan ada yang mandiri juga ya, dalam artian mereka kayak dijemput jam 4 gitu, atau bahkan sama supirnya, orang tuanya nggak bisa nganterin tapi mereka tahu oh udah jam 4, dia langsung keluar ke pintu depan nunggu supirnya ngejemput, karena mereka udah bisa paham tuh jam 4. Tapi anak-anak yang profound, yang severe, nggak tahu kan angka jarum tuh jam 4, jadi ya udah saya nganterin pakai kursi roda, kan bedanya kayak gitu. Math ini kan juga kemampuan reading ya, kemampuan dasar yang ngelihat jam, ngelihat tulisan, ngelihat apa, itu semua kan ngelihat simbol. Reading, writing, math itu membaca, menulis, menghitung. Kalau dia bisa penjumlahan, pengurangan, mungkin dia bisa kerja di kasir gitu kan, dia bisa kerja jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih ini lagi, yang lebih baik lagi. Jadi ya udah fokusnya ke sana aja, pendidikan, nggak usah muluk-muluk. Anak itu bisa belajar gravitasi, aljabar, sin kostan, yang bahkan kita aja yang IQ-nya normal udah nggak penting itu kan semua kan gitu. Sin kostan itu yang dulu di IPA pasti tahu kan, sin kostan yang sorry to say nggak penting gitu. Oke, okay.
pertimbangan pendidikan masih membahas ini juga, instruksi harus sistematis ya, harus arahannya jelas, harus ada konsekuensi dari perilaku, dan ada strategi yang dipikirkan gitu untuk menyampaikan materi. Tadi kayak saya bilang, buat kita pipis ke toilet it's not a big deal. Buat mereka, kita harus bikin gambar yang jelas. Ini loh, kalau kamu mau pipis, kamu ngerasain sesuatu nih di sini nih, kok kayaknya ada yang mau keluar. Nah, ke toilet di sebelah sana, buka pintu, tutup, jangan dikunci. Terus buka toiletnya, buka resletingmu, buka celana dalam, pipis, bersihkan pakai tisu, tisunya buang tong sampah, atau kalau di sana kan tisunya kan tisu bisa langsung masuk ke toilet ya, taruh di dalam klosetnya, tutup klosetnya, lidnya, kemudian di flash, terus kamu cuci tangan, keluar lagi. Itu harus bisa berapa step itu, panjang. Jadi bayangkan seperti itu ya, systematic instruction tuh arahannya harus jelas. Konsekuensi, kalau kamu tahan nanti sakit, kalau pintu nggak kamu buka nanti kelihatan orang lain, malu. Karena anak-anak itu masih bisa loh punya konsep malu juga, jadi ya tetap itu kan konsekuensi juga. Kalau kamu tahan atau kalau kamu pipis nggak dibuka, nanti celanamu basah, bau. Itu kan konsekuensi semuanya. Jadi perlu kita kasih tahu, dan strateginya ya kayak tadi, harus sejelas mungkin. Jadi ya pikirin sedetail itu gitu ketika berinteraksi dengan mereka yang punya disabilitas intelektual. Materi harus relate sama kehidupan nyata sebisa mungkin, karena tadi fungsinya untuk mereka adaptasi. Jadi tadi ya, nggak usah pikir materi-materi yang sulit. Makanya mungkin anak-anak seperti ini akan sulit kalau gabung di sekolah biasa, harus di sekolah yang spesial, atau ya tadi, kayak kalau tempat saya kerja di UK itu, dia bukan sekolah, jadi itu memang kayak, istilahnya kayak apa ya, yayasan, tempat bermain untuk anak-anak yang punya gangguan fisik dan mental yang memang udah mereka nggak mungkin bisa bareng sama anak-anak pada umumnya, dan itu bukan sekolah, jadi mereka yang penting sehari ada aktivitas gitu, karena kan orang tuanya kerja nih. Jadi mereka punya, orang tuanya punya anak dengan profound, let's say profound disability, intellectual disability, dan dia juga cerebral palsy, atau dia juga Down syndrome, atau juga berbagai gangguan lain gitu kan, harus di kursi roda, nggak bisa ngobrol, nggak bisa melakukan apapun sendiri. Ya udah, orang tuanya drop anaknya, saya temenin anaknya, aktivitas itu ya kayak cuman jalan-jalan di taman, makan bareng, terus kayak ada ruangan di set, ada lampu disco, putar-puterin kursi rodanya gitu kan, niup balon, saya niupin gitu. Jadi ya bukan sekolah, yang penting mereka punya aktivitas aja dan ada stimulus gitu kan, stimulus ada mata gitu kan, visual kayak di lampu disco tadi, ada stimulus apa, sensasi hangat gitu, kita ada ruangan yang ada inframerahnya, atau enggak dengerin musik gitu kan, pasang musik, mereka dipasangin earphone dengerin musik, atau enggak ya makan, pasti makan aja tuh bisa sejam kan, harus dipotong-potong kecil-kecil atau bahkan dihancurin, disuapin pelan-pelan, belum mereka ngiler. Jadi makannya bisa sejam, bisa 2 jam gitu. Belum lagi kan ada snack time, ada makan siang, ada snack sore. Itu aja waktunya udah habis untuk ngurus hal-hal kayak gitu aja. Jadi ya tadi ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, dan yang penting mereka bisa tetap, untuk yang profound, untuk yang udah profound sekali, yang penting mereka tetap bisa terstimulasi gitu aja sih. Karena ketika mereka nggak distimulasi, ya makin turun gitu. Jadi oke, kita tahu nih kaki mereka tidak berfungsi, tangan mereka tidak begitu berfungsi, tapi kan dengan distimulasi kan at least mereka tangannya bisa ngebuka dikit, jadi kan masukin baju tuh gampang gitu. Misalkan tangannya dia kebuka terus, tapi kan ketika distimulasi, belajar neken-neken bola gitu, misalkan dikasih bola bekel, dia dibantu pelan-pelan ngeremes bola bekel, kan lama-lama kan tangannya bisa ditekuk dikit, akhirnya pakai baju jadi gampang. Tapi kalau tangannya kebuka terus, pakai baju kan susah, masukin lengan ya, gitu ya, bisa dipahami ya contoh-contoh konkretnya ya. Jadi ya stimulasi itu diperlukan gitu ya, karena mereka profound, udah nggak bisa diajarin skill apapun, yang kita butuhkan yang penting stimulasi untuk mempermudah ketika kita sendiri atau orang tuanya ngebantu dia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anak-anaknya yang masih di moderate, ya bisa kita bantu practical skill yang sederhana ya, kayak ya
tadi ambil minum sendiri di kulkas atau ngangetin makanan di microwave. Jadi mereka buka kulkas, ambil kotak makanan, atasnya dibuka dikit, taruh microwave, pencet tombol apa, terus dibuka, jangan langsung diambil, atau pakai kain dulu, cari kain atau tisu baru ambil makanannya, sendok garpu di mana makan. Itu practical skill. Jadi kan at least ketika orang tuanya kerja, dia bisa di rumah sendirian gitu. Oke, ini ada geluduk, semoga tidak kedengeran masuk ke mic ya. Lanjut. Nah, selain kategori yang tadi yang ada juga yang namanya slow learner. Slow learner itu adalah anak-anak yang kurang memiliki kemampuan pada satu atau lebih bidang akademik. Mereka tidak masuk dalam kategori anak-anak yang average, tapi juga nggak masuk dalam kategori disabilitas intelektual. Jadi IQ-nya tuh bisa dibilang di antara 75 sampai 90 kalau kita ngomongin dari term IQ ya. Dia tidak termasuk kelompok anak berkebutuhan khusus, tapi ya punya kesulitan untuk mengikuti kelas reguler gitu. Tapi ya dia masih bisa ikut di kelas reguler karena sebenarnya dia masih bisa adaptasi dengan sangat baik secara kognitif juga. Cuman butuh ekstra pendampingan dalam beberapa mata pelajaran gitu ya. Oke, ini adalah lingkungan pendukung slow learner. Ya kalau slow learner masih bisa gabung di sekolah biasa. Di sekolah biasa, jadi asalkan ya kita tahu gitu cara ngebantu dia gimana, kita bisa identifikasi dia di anaknya yang mana nih, kita bisa bantu dia duduk di sebelah mana, dia selalu kita pantau bisa ngerjain tugas apa enggak gitu kan. Kalau bisa jumlah siswa jangan terlalu banyak, jadi kita bisa cukup sering one to one gitu kan, guru keliling lihat anaknya ngerjain tugas apa enggak. Jadi anak dengan slow learner karena dia butuh perhatian ekstra untuk itu gitu, untuk beradaptasi dengan tugas-tugas akademik, untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas akademik. Menciptakan lingkungan yang nyaman wajib, penataan ruangan wajib, clear visual access tadi ya, lokasi tempat duduknya dia harus jelas. Ya, lanjut aja ke sini. Transisi masa dewasa, fokusnya adalah ini kayaknya bisa yang slow learner, bisa yang anak dengan intellectual disability ya, terutama yang masih mild atau moderate. Yang penting anak bisa acting anonymously, dia bisa bekerja sendiri gitu kan, autonomously gitu. Kayak tadi dia bisa ngangetin makanan sendiri. Jadi orang tuanya kerja, dia bisa ngangetin makanan sendiri, makan ya udah dia tinggal di rumah main apa kayak main iPad, main apa, tapi kan dia nggak perlu diawasi 24 jam. Bisa regulasi diri, bisa psychologically empowered gitu. Apalagi kalau anak-anak yang slow learner kan masih bisa tuh didorong, dia bisa ngerjain apa sih gitu. Dia masih bisa dicari lah motivasi dirinya apa. Lingkungan jangan ngasih ekspektasi yang terlalu besar, kita harus tahu kemampuan anaknya. When we talk about slow learner or intellectual disability, this is not about motivating others or pushing their potential. Ini nggak ngomongin ikigai, nggak ngomongin apa-apa ya. Kita tahu batasan dia segimana. Jadi kita nggak bisa ngasih ekspektasi yang berlebihan. Kita jangan merasa bahwa enggak kok nih anak cuma butuh di push aja ya. Biologically, psychologically mereka punya batasan yang sangat konkret gitu, bisa diukur. Jadi ya kita lingkungan nggak bisa ngasih ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya kalau dia profound ya sudah, dia nggak akan bisa jalan. Misalkan dia nggak akan bisa makan sendiri. Jadi ekspektasi kita ya jangan macam-macam gitu. Kalau dia let's say moderate atau severe, dia mungkin ya paling mentok kelas 4 SD. Yang penting dia bisa baca, bisa nulis, ya udah itu aja gitu. Kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi. Sisanya fokus di adaptasi aja. Untuk membantu mereka transisi ke masa dewasa, jangan lupa fokus ya, person-centered planning. Jadi kita pendampingan anak-anak seperti itu ya harus fokus satu-satu. Nggak bisa bikin kurikulum yang seragam, kayak kalian mata kuliah ABCD, biopsikologi semuanya pelajarin, statistika semua pelajarin, psikologi umum semua pelajarin, itu nggak bisa. Di SD juga kan aljabar semua pelajarin, perkalian pengurangan semua pelajarin, nggak bisa. Kita fokusnya person-centered. Ini anak bisanya apa? Ini anak
nggak bisanya apa, fokus kita di sana aja gitu. Selain itu, menyesuaikan diri dengan komunitas ya dibantu ya, supaya mereka bisa adaptasi dengan komunitas, bisa interaksi sama orang lain, supaya mereka ya bisa interaksi, itu kan baik, apalagi anak-anak yang masih bisa berfungsi ya dengan independen, kayak anak-anak dengan slow learner atau yang masih mild intellectual disability. Kalau mereka masih bisa connected dengan komunitas kan itu sangat baik untuk mereka survive, minta bantuan ya kan. Memperoleh pekerjaan, kasih pelatihan yang terstruktur kayak tadi ya, mereka bisa kok bahkan yang moderate gitu, yang moderate dan dia juga ada Down syndrome atau dia juga ada gangguan lain, bisa kok dia kerja gitu kan, bersihin meja di McD, KFC, asal jelas dia ada instruksi yang clear gitu, jangan terlalu banyak stepnya. Pokoknya orang pergi dari meja duduk, langsung kamu elap mejanya. Elap itu adalah semprot, ini semprotannya ditaruh kan di kantong sebelah kanannya, terus dielap pakai kain yang ada di kantong kirinya. Tapi kalau misalkan masih ada sampah, di elapnya dulu yang dikeluarin, geser sampahnya, baru semprot, baru lap lagi. Harus clear gitu. Jadi dia cuma bekerja kalau mejanya habis didudukin orang sama kursi. Udah kerjaan dia gitu aja selama 8 jam. Dia cuma duduk, ada orang pergi, dia beresin. Dia balik lagi ke spot dia yang sama gitu. Jadi dia nggak yang mundar-mandir. Itu kan ada terstruktur jelas gitu. Dan ya pekerjaan perjalanan yang bisa dijelaskan strukturnya dan cukup simple, mereka bisa berdaya. Itu aja kali ya. Yang lain sama aja, self employment ya tadi, anak dibantu bekerja mandiri, misalkan dia slow learner tapi dia bisa ngebantu usaha bapaknya gitu atau usaha ibunya, ngelipet bungkus apa, bikin onigiri, bikin lontong, terus lama-lama dia diminta bikin semuanya sendiri, itu kan bisa-bisa aja gitu kalau kita mau memberdayakan dia. Jadi harus ada upaya ekstra yang kita lakukan sebagai pendamping untuk membantu mereka ke masa dewasa. Nah, ini ada link video, nanti bisa kalian tonton. Ini ada anak gitu ya dengan intellectual disability. Nanti kalian perhatikan aja videonya, terus dilihat karakteristik apa yang ada pada dirinya gitu, secara kognitif, secara bahasa dia ngomongnya gimana, sosio-emosional dia bisa paham orang lain apa enggak, terus bagaimana cara orang tua meningkatkan fungsi adaptif anak, kendala apa yang mungkin ditemui anak di sekolah. Saya nggak tahu anak di sekolah apa enggak, nanti kalian lihat aja apa strategi yang sebaiknya disiapkan sekolah saat menemukan anak bermasalah seperti ini. Tadi videonya udah saya lihat dan ya kurang lebih itu gambaran kayak apa ya, anak-anak yang saya temui, anak-anak yang saya dampingi waktu saya kerja di UK waktu itu. Jadi cuman itu kan kisahnya dia sama orang tua, nanti kalian tonton aja dan bisa mengamati. Itu baru anak dengan gangguan intelektual. Saya nggak tahu ya di video itu apakah mild atau moderate, nanti dilihat aja, dikira-kira aja. Tapi ya itu baru satu klasifikasi, satu tipe. Belum nanti kalian cari yang profound, kalian lihat yang severe, atau kalian lihat yang slow learner, itu kan beda-beda semua karakteristiknya. Dan menarik untuk kita pelajari. Who knows, kita mungkin bisa bantu mereka atau kita bisa bekerja di bidang itu gitu kan, yang terkait dengan pendampingan anak-anak. Jadi silakan tonton videonya dan amati supaya kalian tahu contoh konkret anak-anak dengan intellectual disability kayak gimana. Biarpun tadi saya udah ngasih contoh banyak, tapi saya kira nonton video akan lebih konkret lagi gambarannya. Oke, itu aja hari ini. Terima kasih. Kita nanti ketemu lagi di materi yang lain.